Tapi saya mau ke Ustadz Syam dulu nih, Afwan Ustadz. Siap. Berarti kita ini kalau misalnya lagi emosi tuh harus benar-benar memperhatikan kata-kata yang keluar dari kita ya. Takutnya diijabah sama Allah. Nah, Betul. ini hal yang mau saya tanyakan, apakah ada faktor yang menyebabkan mustajabnya sebuah sumpah atau ucapan yang terucap nih? Mohon penjelasannya guru nih. Baik, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Khan, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka subhanallah, pertanyaannya antara sumpah dan berdoa gitu ya. Apakah kalimat-kalimat yang kita ucapkan ini bisa jadi langsung mustajab? Maka diperhatikan, dalam agama kita diajarkan bukan hanya ada tempat yang mustajab, tapi juga ada waktu mustajab, ada juga keadaan mustajab. Salah satu tempat mustajab yakni di Baitullah, yakni di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, di sana ketika orang melaksanakan ibadah umrah, kalau ke Masjid Nabawi itu ziarah namanya. Kalau melaksanakan ibadah umrah, itu kan ada disebutkan dalam Al-Quran. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nggak boleh kita ngucapin kata-kata yang sembarangan gitu. Kenapa? Karena tempatnya tempat yang sangat mustajab. Jangan sampai pada saat itu kita sumpah, kita marah, kita mengucapkan kalimat yang buruk, lalu ternyata Allah ijabah. Subhanallah. Maka berhati-hati ketika berada di tempat yang mustajab. Mestinya bukan hanya pada saat ihram, bukan saja dalam keadaan kita ihram kita menjaga perkataan, tapi saat tidak sedang ihram pun kita menjaga perkataan kita. Karena pulangnya pun kita masih dianggap seorang yang mabrur apabila ketika berada di sana dan pulangnya masih menjaga dirinya. Maka subhanallah, ada tempat yang mustajab. Maka faktor yang pertama tempatnya. Yang kedua ada waktunya. Waktu-waktu mustajab itu kapan sih? Paling mustajab itu sepertiga malam terakhir. Mungkin ada orang tua sedang jengkel sama anaknya. Anaknya pulang malam, tengah malam. Tiba-tiba orang tua ini pas keluar dari rumahnya dia lihat anaknya baru pulang, langsung disumpahin anaknya. Kau kalau keluar-keluar ya, kusumpahin kau jatuh dari motor, kecelakaan. Subhanallah, bahaya. Kenapa? Pas sepertiga malam, dan sepertiga malam terakhir itu waktu mustajab untuk mengucapkan sesuatu, apalagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan waktunya. Kapan lagi waktu yang mustajab? Waktu-waktu terbaik misalnya dalam keadaan hujan, ya. Dalam keadaan hujan, ini keadaan kita diijabah doanya. Dalam keadaan safar, dalam keadaan perjalanan nih. Biasanya tuh kalau berangkat umroh lagi nih contohnya, berangkat umroh. Ada orang yang di Indonesia tuh damai-damai aja suami istri. Pas Betul. berangkat umroh tuh berantem di sana. Maka subhanallah, hati-hati karena dalam perjalanan juga diijabah doanya. Atau mungkin ada vacation keluarga, kalau di rumah tuh masih tenang-tenang aja. Tapi pas perjalanan tuh kan ada yang telat beresin kopernya lah, ada yang telat untuk naik ke mobil lah. Maka biasanya berantem. Maka hati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Kemudian dalam keadaan apa lagi? Dalam keadaan di antara azan dengan iqamah, ya. Antara azan dan iqamah itu juga adalah waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan kita. Disuruh anaknya berangkat sholat, sholat sana kau. Kalau kau tidak berangkat sholat, awas kau ya. Jadi begini. Subhanallah, mengucapkan perkataan yang buruk. Maka ucapkanlah perkataan yang baik. Begitu pula untuk teman-teman sekalian. Jangan sampai orang tua kita mengeluarkan sumpah yang berdampak buruk kepada kita. Karena jangan lihat waktunya saja, keadaannya saja, atau tempatnya saja. Perkataan orang tua itu tidak ada hijabnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga kelakuan supaya apa? Supaya orang tua kita juga terjaga ucapannya dari doa-doa yang buruk. Wallahu ta'ala alam. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, memang menjadi PR kita supaya kita terus bisa menjaga lisan kita, pikiran kita, hati kita. Jadi dimanapun kita takutnya nggak sadar nih itu saat waktunya diijabah doa dan tempatnya. itu rahasia Allah. Betul, rahasia Tiba-tiba ada Allah. malaikat, amin, wah. Nah, makanya. Tapi ini ngomong-ngomong soal sumpah nih, saya mau mencontohkan nih, misalnya saya akan bersumpah sama jamaah.
De nolo dicule-cule itu sumpah-sumpai. Kan ini Nama ini tolo bahasa cule-cule apa nasa ngamat lagi jamaah? motong apalagi kana temarin kalingang ke keluarga temarin kalingang apalagi engkau keluarga Ustaz Syam bantuin saya, Ustaz Syam, saya nggak ngerti. Ditomarkan pacule-cule sumpah sumpah temaraja Ustaz Syam, malaika. subtitlenya tolong subtitlenya. Kumaha damang. Nah, kalau ini mah saya ngerti tapi Mapak kue. Isi tengah-tengah na reko mas sumah ini saya lagi mau tahu, kasih tahu jamaah. Agak pun apa auto dicatat di malaikat. Aduh jamaah, Ah, pusing masalah liar. gue, dia Pokoknya ini. jamaah jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Islam Indah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Kapuran po din, aja lah. Lu Astagfirullahaladzim. cile-cile